Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan sama-sama menanggapi mengenai klaim yang disampaikan oleh Ustadz Haikal Hasan. Dan karena ini berkaitan dengan iman Kristen, maka kita punya hak untuk memberikan tanggapan. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video berikut ini. Karena tahun 325 adalah tahun di mana Yesus diangkat sebagai Tuhan. The first Council of Nicaea, konsili Nisea pertama tahun 325 setelah Masehi, itu the council that created Yesus Kristus, yaitu sebuah muktamar yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Sebagian orang yang masih punya pikiran berkata, kalau Yesus, kalau Tuhan baru ada tahun 325, maka siapa Tuhannya pada waktu tahun 100? Bahkan mundur, siapa Tuhannya Abraham? Maka mereka mengajukan protes. Terjadilah muktamar kedua. Mereka protes, jadilah Protestan. Tahun 411. Nah teman-teman sekalian, mari kita tanggapi satu persatu mengenai klaim yang disampaikan oleh Ustadz Haikal dalam bagian ini. Pertama teman-teman, mari kita memperhatikan dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Jauh sebelum konsili Nisea diadakan pada tahun 325, mengenai Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, telah terlebih dahulu disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala yang ada di padang menjaga kawanan ternak. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang 11 dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi sebelum konsili Nisea diadakan, itu sudah ada pemberitahuan yang disampaikan oleh para malaikat bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itu dikatakan hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi jelas ya teman-teman. Dan kemudian teman-teman, mengenai pernyataan beliau bahwa konsili Nisea yang diadakan pada tahun 325 itu adalah untuk mengangkat Yesus menjadi Tuhan, itu sangat-sangat keliru. Mari kita perhatikan teman-teman. Karena pada faktanya, konsili Nisea yang diadakan pada tahun 325 itu ialah sebagai reaksi atas ajaran Arius yang juga sama seperti Origenes, percaya bahwa Allah Bapa lebih besar dari Allah Anak. Jadi tidak ada hubungannya dengan Yesus diangkat menjadi Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Haikal tadi. Tidak ada hubungannya. Karena sangat jelas, konsili Nisea diadakan sebagai reaksi atas ajaran Arius, bukan seperti yang disampaikan oleh Pak Haikal Hasan. Kemudian teman-teman, mari kita lihat ya. Tadi beliau juga berkata bahwa ada kemudian pertemuan yang dilakukan pada tahun 411. Nah teman-teman, sebagaimana kalian semua bisa melihat di screen, ini adalah konsili-konsili. Pertama itu adalah konsili Nisea, yang pertama sekali diadakan pada tahun 325 dan juga nanti kembali lagi diadakan pada tahun 787. Kemudian teman-teman, konsili Konstantinopel ini diadakan pada tahun 381, 553, 680 sampai 681. Nah, di sini bagian ketiganya adalah konsili Efesus yang diadakan pada tahun 431. Kemudian konsili Salcedon pada tahun 451. Ini kelima, keenam, ketujuh, ini tahunnya sudah di atas 500-an. Jadi teman-teman, dalam bagian ini sama sekali tidak ada satu momentum yang menunjukkan bahwa ada pertemuan yang dilakukan pada tahun 411 seperti yang disampaikan oleh Ustadz Haikal Hasan. Jadi kepada Pak Ustadz Haikal Hasan, tolong kalau Anda mau berbicara tentang kekristenan, bagi saya sih sebenarnya silakan saja. Tetapi Anda harus jujur dalam hal menggunakan sumber-sumber dan juga konten dari apa yang Anda sampaikan berkaitan dengan iman Kristen. Anda harus berbicara sebagaimana yang diyakini di dalam agama Kristen, bukan sebagaimana yang Anda yakini. Karena Anda menyampaikan berkaitan dengan iman Kristen. Dan sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen, bahwa penggunaan istilah Protestan ini ialah setelah Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu gedung gereja di Wittenberg pada 31 Oktober tahun 1517 sebagai reaksi atas adanya surat indulgensia di Jerman oleh Johann Tetzel. Jadi teman-teman, inilah alasan mengapa Martin Luther menempelkan 95 dalil.
Kemudian teman-teman, sebagaimana kalian semua bisa memperhatikan di screen mengenai etimologi dari istilah Protestan, berasal dari dua kata bahasa Latin pro dan testor atau pro testimonium yang berarti untuk, demi, dan bagi. Sedangkan testor itu berkaitan dengan testimonium yang berarti kesaksian yang lurus yang dapat dipercaya. Jadi teman-teman, istilah Protestan atau juga disebut dengan istilah Protestamentum adalah menunjuk kepada orang-orang yang berpegang atau memberi kesaksian terhadap hal-hal yang bisa dipercaya dengan menunjuk dapat dijadikan sebagai pegangan, yaitu Alkitab, atau arti sederhananya istilah Protestan atau Protestamentum ini ialah kembali kepada ajaran yang Alkitabiah, dan artinya tidak ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Haikal Hasan bahwa istilah itu muncul atau kemudian digunakan di kalangan Kristen pada tahun 411. Jadi untuk Pak Haikal Hasan, tolong kalau Anda mau berbicara tentang iman Kristen, pakailah sumber-sumber yang berasal dari kalangan Kristen sendiri. Jadi itu cara yang paling baik, cara yang paling objektif untuk membicarakan tentang keyakinan orang lain. Dan kalau misalnya Pak Ustadz Hasan tidak yakin dengan klaim yang Bapak sampaikan, ya jangan bicara. Karena ini berkaitan dengan iman Kristen. Orang Kristen yang lebih mengetahui tentang apa yang diyakininya. Jadi kalau Anda mau berbicara tentang iman Kristen, ya pakailah sumber-sumber yang berasal dari kalangan Kristen. Karena itu teman-teman, pada akhirnya mengenai yang disampaikan oleh Pak Haikal Hasan ini, dan khususnya kepada teman-teman yang non-Kristen, kalau Anda mau berbicara tentang iman Kristen, bagi saya secara pribadi ataupun juga mungkin bagi kalangan Kristen pada umumnya, ya silakan saja. Karena mengenai iman Kristen ini, dari abad pertama Masehi sampai sekarang ini, sudah banyak orang yang kemudian mencoba tentang kekristenan. Dan pada akhirnya, hasilnya, sampai sekarang kekristenan tetap eksis. Tidak ada masalah. Kami santai-santai aja. Jadi, tolong ya kepada teman-teman yang non-Kristen, kalau Anda mau berbicara tentang kekristenan, ya silakan saja, tetapi Anda harus jujur dalam hal mempresentasikan semua hal berkaitan dengan kekristenan. Sudah jelas, Konsili Nicea tidak pernah dilakukan untuk mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Ini sama nih seperti yang disampaikan oleh siapa tuh mualaf yang bernama Irene Handono dan beberapa mualaf lainnya. Aduh, ini kalangan terpelajar, tapi sumber-sumber yang diangkat, yang dipakai, ataupun kemudian argumentasi-argumentasi, pernyataan-pernyataan yang disampaikan ketika membicarakan tentang kekristenan, semuanya ngawur. Jadi sekian teman-teman, saya berharap bagian ini memberikan kita edukasi yang baik, dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.